cat rambut terang gitu cuman pakai bleaching? Emang bisa bang? Bisa dong, makanya simak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel baru kita, Radio Barbershop. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya sob ya. Saya doakan semoga yang menonton video kali ini diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, jadi kali ini kita akan berbagi tentang tutorial hair coloring warna ash gray ya, atau abu. Jadi kita akan mulai step by step dari awal. Oke, sebelum masuk ke proses, sebaiknya kita tanyakan dulu kepada customer kita sudah pernah di coloring warna hitam atau belum, karena akan mempengaruhi dari proses bleaching ya sob ya. Jadi kita harus pastikan bahwa kalau mau coloring warna ash gray atau warna yang terang-terang, pastikan dulu rambut customer kita ini murni, belum pernah dicat ya sob ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang udah support channel kita dengan cara like, subscribe ya sob ya, supaya kitanya tambah semangat bikin konten-konten yang bermanfaat. Oke, lanjut. Setelah tadi kita mengetahui bahwa customer kita itu belum pernah dicat warna hitam, terus kita cuci rambut customer hingga bersih, langsung keringkan, terus kita parting dulu. Kita parting si rambut atas dan pinggirnya. Kalau customer saya ini minta supaya pinggirnya tidak dicat ya sob ya, jadi yang di color itu yang bagian atasnya saja. Setelah itu perbandingannya untuk bleaching, saya menggunakan produk dari powdernya dari Inaura, terus oksidannya kita dari Matrix. Perbandingannya 1:1. Kita aduk rata, terus kita mulai ke proses coloring ya, untuk mulai pengulasan ya sob ya. Step pertamanya kita hanya perlu ulaskan secara asal untuk memberikan gradasi warna lebih terang di bagian atas rambut ya. Nanti setelah step pertama beres, lanjut kita step keduanya untuk meratakan hingga ke bawah ya sob ya. Nah, tergantung dari permintaan customer, ada yang mau sampai bawah atau mau ada yang digerakin supaya tidak terlalu kena kulit kepala, itu tergantung customer. Kalau saya sarannya mendingan dijarakin 2 atau 3 cm ya sob ya. Tapi karena customer saya ingin sampai bawah, ya sudah, makanya step pertamanya saya hanya perlu mengulaskan di bagian atasnya saja. Kita kasih jarak dulu untuk mengurangi radiasi kulit kepala terkena bleaching ya sob ya. Cara pengulasannya nanti setelah secara asal kita menggunakan kuas cat itu yang menggunakan ujungnya, terus kita ambil sedikit-sedikit menggunakan
jarumnya itu ya sob ya. Nah seperti itu. Nah ini kenapa saya semprot untuk mengurangi radiasi bleaching terkena kulit kepala ya, untuk step pertama, karena ini kita nanti 2 kali step ya. Jadi cukup lama dan takutnya nanti kena radiasi atau menimbulkan kerontokan, makanya saya kasih jarak dulu untuk yang step pertama. Nah ini setelah hasil bleaching yang pertama tuh ya sob ya, kelihatan. Jadi kenapa saya bungkus tuh rambut pinggirannya, supaya tidak terkena bleaching dari atas tadi ya sob ya. Nah untuk step kedua kita tidak perlu dicuci, kita hanya perlu menghilangkan bekas bleachingan tadi. Kita hilangkan menggunakan sisir dan tisu nanti, supaya si bleaching yang pertama itu terbuang ya sob ya, tidak usah dicuci. Step pertama tadi saya nunggu estimasi waktunya sekitar 40 menit atau 45 menit tergantung dari proses ya sob ya, karena nanti pada saat setelah di coloring kelihatan rambutnya sudah pewarnaannya sudah rata atau belum. Biasanya saya 40 menit pertama langsung kita buang bekas bleachingan yang pertama tadi. Nih pasti pada penasaran kan, kenapa warna yang tadi saya hasilkan atau warna ash gray terang tadi ya sob ya, itu prosesnya kita cuman pakai bleaching. Makanya teman-teman semua simak videonya sampai tuntas. Untuk yang belum subscribe untuk di subscribe dulu channel kita supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Oke lanjut aja ke proses yang kedua ini. Ini emang prosesnya lumayan agak lama dan perlu ekstra hati-hati agar si rambut yang tadi kita bleaching itu tidak rusak ya sob ya. Dan kita harus pastikan bahwa customer kita itu waktunya sedang free ya, karena proses coloring untuk warna-warna yang terang, apalagi pengen warna putih atau abu, itu memerlukan waktu yang cukup lama ya. Nah lanjut aja, setelah tadi kita proses kedua menghilangkan bekas bleaching yang pertama, step ketiganya kita bleaching lagi. Oke, kalau ada yang banyak bang itu oksidan sama powdernya masih sama, beda tentunya ya. Kenapa beda? Untuk menurunkan volume ya, untuk menurunkan volume agar si rambut tidak rusak. Kalau tadi saya menggunakan 12% oksidan, sekarang saya menggunakan 9%, jadi turun ya sob ya. Nah, kalau tadi saya hanya mengecat rambut
supaya si warnanya rata sampai bawah sesuai permintaan customer kita. Nah, di sini kita mulai meratakan dimana rambut yang masih pada coklat kita cat terlebih dahulu ke sob ya. Sebelum kita meratakan, kita kasih dulu si bleaching ini ke rambut yang belum pada rata, yang masih pada coklat. Kita kasih dulu warna bleachingnya itu ya, supaya nanti si hasilnya sama. Nah, di step kedua ini kita juga harus perlu ekstra hati-hati karena si rambut telah mengalami proses oksidasi dari bleaching tadi, makanya kita harus pelan-pelan supaya tidak merusak rambut customer kita ya. Emang prosesnya agak lumayan lama. Kalau saya hitung biasanya kalau saya kering rambut customer untuk warna-warna yang terang, apalagi warna seperti ini, memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 3 jam lebih lah ya. Sama semua. Kita tinggal mengoleskan ke bagian yang belakang. Caranya hanya perlu diambil si rambutnya seutas-utas jari ya sob ya, agar hasilnya rata. Untuk yang mau follow akun sosmed kita, ada di TikTok radio @radio_barbershop, di IG pun sama @radio_barbershop, Facebooknya kita juga sama Radio Barbershop. Untuk yang belum follow akun sosmed kita, boleh di follow ya. Oke, ini masih di step ketiga. Kita ratakan gimana proses perataan rambut ya, perataan bleaching. Proses kedua. Kalau ada yang tanya perbandingannya berapa bang, untuk step kedua perbandingannya masih sama, yaitu 1:1 ya sob ya. Nah, ini setelah kita bleaching step kedua, kita tunggu sampai 40 menit lagi ya sob ya, di step kedua ini ya. Nah, setelah 40 menit kita tunggu, lanjut kita bilas tuh. Kita bilas dulu pakai air. Setelah dibilas nih, ada kunci supaya si bleachingan tadi itu yang kuning-kuningnya pada hilang nih. Kalau banyak yang tanya kenapa bleaching doang bisa rambutnya bisa warna terang atau warna ash gray tadi ya, sebetulnya bukan warna ash gray. Nah,
ini kita menggunakan sampo Bye Bye Yellow, namanya sampo Bye Bye Yellow ya. Boleh di searching di Google atau di Tokped, Bukalapak, Shopee juga banyak. Harganya sekitar 300 satu botol ya. Nah, setelah kita kasih sampo tadi ya, sampo Bye Bye Yellow, kita diamkan dulu sob ya, jangan langsung dibilas, agar si rambut yang tadi kita bleaching itu warna yang kuning-kuningnya hilang ya. Jadi kuncinya hanya di kita main bleaching sama sampo ini tadi ya, untuk mendapatkan warna yang tadi saya buat. Nah, ini dia hasil setelah kita tadi menggunakan sampo Bye Bye Yellow. Jadi kelihatan rambut yang tadi kita bleaching, yang tadinya masih pada kuning-kuning, ada yang coklat-coklatnya, setelah kita gunakan sampo Bye Bye Yellow tadi, hasilnya terang seperti ini ya sob ya. Tuh, agak ke ungu-ungu sama warna putih, jadi seperti blue eyes, cuman warnanya masih belum rata, jadi kita perlu ulaskan bleaching satu kali lagi. Nah, di step ketiga nanti kita menggunakan powder dari masih sama dari Inaura, cuman oksidannya kita kurangin, turun lagi ke yang 6% ya sob ya, untuk mengurangi volume rambut ya, volume oksidan tadi ya. Nah, setelah dikeringkan, lanjut kita langsung proses pewarnaan lagi, proses bleaching lagi. Nah, ini di proses ketiga kita mulai ratakan kembali, mana yang tadinya terlihat masih warna coklat kuning, kita ratakan lagi ya sob ya di proses ini, karena ini proses akhir. Jadi 3 kali proses bleaching dan 2 kali proses obat tadi ya, obat pakai sampo Bye Bye Yellow tadi ya. Nanti setelah proses ini bleaching, terus kita bilas lagi pakai sampo Bye Bye Yellow lagi ya. Sini kita harus mulai teliti mana yang belum terkena bleaching ya. Sini mulai proses pewarnaan, lebih teliti lagi mana yang belum rata warnanya, kita ratakan di proses ini, karena ini proses akhir ya sob ya. Di proses ini juga yang ketiga kita harus mulai sangat ekstra hati-hati, lebih hati-hati lagi dari yang kedua tadi, karena di sini rambut customer sudah mengalami apa ya, proses oksidasi bleaching ya, jadinya sangat kurs ya, rambutnya sangat kurs dan sangat apa ya, rentan patah, makanya kita Oke, maaf kalau misalkan ada salah-salah kata di video saya ini. Setidaknya saya bukan ingin menggurui, saya hanya ingin berbagi pengalaman saya tentang dunia hair industri.
Biarpun saya juga belum sangat lihai, cuman saya ingin berbagi untuk yang pemula supaya dimana ilmu yang saya sudah dapatkan ini semoga bermanfaat. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang lebih mengerti, boleh komen di bawah untuk membangun konten-konten saya lebih baik lagi. Saya sangat bersyukur kalau misalkan banyak teman-teman yang mau bantu, bang ini harusnya gini-gini. Nggak apa-apa, komen-komen yang dapat membantu kita supaya konten-konten kita lebih bermanfaat dan lebih bermutu lagi ya sob ya. Jangan sungkan untuk memberikan komentar agar video kita lebih bermutu kembali. Karena saya juga niatnya bukan menggurui, cuman ingin berbagi pengalaman saya setidaknya untuk pemula. Setelah hasil proses bleaching yang ketiga, kita diamkan turun jadi 30 menit, langsung kita bilas kembali. Kita gunakan air dulu, gunakan air, kita kembali gunakan lagi sampo baby yellow tadi ya sob ya. Kita gunakan lagi, kita mulai ratakan pada rambut-rambut yang sekiranya masih pada kuning-kuning ya sob ya. Kita keringkan dan tunggu hasilnya. Nah ini dia hasilnya sob nih. Jadi gimana, tertarik untuk mencoba? Semoga kontennya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.